Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi, beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur.
Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, ada beberapa hal yang Yesus katakan dalam perikop ini, yaitu: pertama, hidup di dunia ini untuk menghasilkan banyak buah, yakni buah kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita semua akan mati atau meninggalkan dunia ini suatu saat nanti. Dan seharusnya kita sadari, adalah aneh jika seseorang takut mati, karena membayangkan apa yang akan terjadi setelah kematian. Sebagai anak-anak Allah, kita bukan berasal dari dunia ini, dan rumah kita bukan di dunia ini, melainkan di sorga. Di dunia ini, kita tinggal sementara untuk melaksanakan tugas atau misi tertentu yang ditetapkan Allah kepada kita masing-masing. Anehnya, banyak orang lebih senang tinggal di dunia ini dan berusaha untuk tidak mau pulang ke sorga, karena sudah betah di dunia ini, karena pikirnya rumah di sorga belum tahu di mana atau belum tentu ada. Itu gunanya kita membaca Alkitab, supaya kita tahu bahwa pada saat kita mati atau meninggalkan dunia ini, berarti saat telah tiba untuk melaporkan tugas-tugas apa saja yang telah kita kerjakan selama berada di dunia ini. Apakah menghasilkan banyak buah sesuai dikehendaki Allah, ataukah tidak menghasilkan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca firman Allah, Lukas pasal 4 ayat 43. Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca juga firman Allah, Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Banyak orang telah lupa akan tugas-tugas dari Allah yang seharusnya ia kerjakan, sehingga ketika meninggalkan dunia ini, laporannya nihil, atau dengan kata lain, yang dikerjakan selama di dunia ini bukan melakukan tugas-tugas Allah, melainkan melakukan sesuai keinginannya sendiri. Bapak, Ibu, mari kita buka firman Allah, Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Makanan di sini dapat juga diartikan sebagai buah. Kita bekerja untuk menghasilkan makanan atau untuk menghasilkan buah yang membawa kita kepada kehidupan kekal di sorga. Jadi, selama kita hidup di dunia ini atau di planet bumi ini, kita melakukan pekerjaan atau tugas dari Allah atau Tuhan, supaya menghasilkan banyak buah. Buah apa?
Karena Tuhan adalah kasih, maka buah yang kita hasilkan adalah buah-buah kasih, sesuai yang dikehendaki Tuhan. Kedua, tujuan hidup di dunia ini adalah memelihara hidup dalam kekekalan. Bapak Ibu terkasih, mari kita baca firman Allah Yohanes pasal 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Mencintai nyawa di sini mengandung pengertian mencinta diri sendiri. Barang siapa mencinta diri sendiri, maka ia akan kehilangan dirinya. Sebab seharusnya mencintai Tuhan bukan mencinta diri sendiri. Mencintai Tuhan adalah suatu keputusan yang teramat sangat penting yang menentukan kehidupan kekal. Pada saat kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, berarti kita harus lepaskan semua ketergantungan kita kepada hal-hal lain di luar Tuhan, yaitu melepaskan ketergantungan pada kekayaan materi duniawi atau melepaskan ketergantungan kepada kekuatan diri sendiri. Melepaskan diri dari cengkeraman kuasa iblis. Kekacauan kehidupan di dunia ini disebabkan oleh 1. Setan sejak semula memang mau menghancurkan manusia. 2. Dosa, keinginan manusia yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. 3. Kuasa kegelapan, keterikatan manusia kepada iblis atau setan. Akibatnya menjauhkan manusia dari hidup dalam kekekalan. Sebab yang ditawarkan hanya kehidupan sementara di dunia ini saja. Orang yang mencintai dirinya akan berusaha untuk memelihara nyawanya, sehingga ia berusaha tidak mau mati atau meninggalkan dunia ini. Akibatnya ia kehilangan nyawanya untuk hidup dalam kekekalan. Sebaliknya orang yang rela kehilangan nyawanya di dunia ini, berarti ia rela mati meninggalkan dunia ini untuk pergi menuju kehidupan kekal. Salah satu contohnya adalah Santo Laurentius. Beliau rela mati dibakar atau dipanggang hidup-hidup oleh penguasa Romawi demi membela kaum miskin. Dan masih banyak contoh lainnya di mana seorang beriman rela kehilangan nyawa demi menjalankan misi atau tugas yang diembannya dari Tuhan, dan kematiannya tidak sia-sia. Sebab menghasilkan buah kasih yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Ketiga, setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca firman Allah Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sering kita dengar istilah hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Yesus mengatakan, pelayannya harus melayani Dia dan mengikuti Dia. Jadi, sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan adalah melayani dan mengikuti kehendak Tuhan. Sebagai seorang pelayan, apalagi sebagai pelayan Tuhan, ia hanya melakukan sesuatu yang disuruh oleh tuannya. Kita sebagai orang beriman kepada Yesus, berarti kita melayani Yesus dan hanya melakukan sesuatu yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sering terjadi orang beriman melakukan sesuatu yang katanya untuk pelayanan berdasarkan apa yang ia pikir. Apa ia mau lakukan tanpa bertanya kepada Tuhan, apakah pelayanan ini Tuhan kehendaki?
Dengan kata lain, seharusnya kita tunggu dan dengarkan apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita kerjakan atau yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Bagaimana caranya tahu bahwa ini tugas yang disuruh oleh Tuhan? Tentu saja kita tahu melalui relasi intim kita bersama Tuhan, yaitu dalam doa. Dalam saat-saat teduh bersama Tuhan, dan kita menjaga kemurnian hati kita. Sehingga kita dapat membedakan sama dengan discernment. Manakah suara Tuhan atau ini keinginan kita, atau bisa jadi ini suara iblis penuh dusta. Segala sesuatu yang kita kerjakan tidak boleh ada secuil pun untuk kepentingan diri kita. Sama dengan keinginan kedagingan kita dan benar-benar harus murni. Mengosongkan diri dari segala keinginan pribadi kita. Yang seringkali membonceng ketika sedang melakukan tugas pelayanan dan tugas-tugas perutusan dari Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan adalah kunci utama yang menentukan apakah kita berhasil atau tidak berhasil menghasilkan buah-buah kasih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga perkataan Yesus pada hari ini menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini harus menghasilkan buah-buah kasih. Dengan cara kita harus mati dari segala keinginan kedagingan kita yang merasa betah menikmati kehidupan di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus memutuskan tujuan hidup di dunia ini. Apakah untuk kehidupan kekal di sorga ataukah untuk kehidupan di dunia ini? Jika memutuskan untuk kehidupan kekal di sorga, maka kita harus mati dari keinginan-keinginan dunia dan melakukan keinginan sorgawi. Dan jika memutuskan untuk kehidupan di dunia ini, maka kita akan kehilangan nyawa untuk hidup di dalam kekekalan di sorga. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah kehidupan kekal, daya hidup, dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan misi Putra-Mu, menyampaikan kabar baik kepada sesama yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabda-Mu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.